Selamat sore semuanya, para rekan-rekan semuanya. Kita ada di Low Media Podcast. Hari ini saya akan ngebahas tentang kenapa kamu harus memilih jurusan periklanan dan kampus-kampus apa yang terbaik untuk jurusan periklanan. Pertama kali, kenapa harus memilih jurusan periklanan? Karena di jurusan periklanan itu kita mempelajari tentang cara menerapkan strategi kreatif periklanan melalui ilustrasi, animasi, desain komunikasi visual, sketsa, dan topografi periklanan. Oke, jurusan ini juga akan membekali kamu dengan berbagai pengetahuan tentang teknik kamera elektronik, recording dan editing, fotografi periklanan, produksi iklan cetak dan elektronik, copywriting dan visualisasi dan storyboard. Pengetahuan tentang tersebut juga menjadi alat promosi berupa iklan baik di media cetak, media elektronik maupun digital. Pengalaman saya untuk di jurusan periklanan itu kenapa harus memilih, karena ilmunya sangat luas, tidak hanya mempelajari tentang desain tapi mempelajari tentang marketing dan promosi. Selain itu buat karir juga bisa masuk menjadi strategic planner, media buyer, account manager. Kalau bahkan kamu bisa menambah ilmu di lulusan public relation. Oke. Pas kamu udah kuliah di jurusan periklanan, apa sih kalian yang kamu dapatkan? Yaitu kemampuan komunikasi, itu udah pasti, karena namanya di jurusan periklanan itu komunikasi paling penting, dan komunikasi itu menjadi hal yang dibutuhkan untuk kamu ke depannya. Selain itu kemampuan menulis itu kayak copywriting, kemampuan analisis, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan desain, kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir out of the box. Ya, nah setelah lulus dari periklanan, kemana aja sih arahnya gitu kan? Bisa juga kamu masuk ke agency, marketing advertising agency, bisa juga ke creative agency, ke digital agency. Lalu apa aja sih lulusan periklanan itu bisa merambah ke bidang humas, copywriter. Nah, copywriter itu sangat berguna dengan masuk ke TV, radio, iklan cetak, dan lain-lain. Mata kuliahnya sangat luas banget. Tapi saya anjurkan kalau kamu otaknya nggak nyampe, mendingan gak usah untuk masuk jurusan periklanan. Menjadi seorang copywriter itu dibutuhkan tidak hanya untuk bikin iklan, tapi juga untuk program TV, semua hal yang berkaitan dengan penulisan. Saya jadi AE, account eksekutif. Nah, account eksekutif ini tapi ketika di jurusan periklanan itu nggak terlalu dipelajarin ya sayangnya. Padahal itu salah satu bentuk yang kamu ujung-ujungnya jualan gitu kan. Kalau passionnya nggak copywriter, passionnya nggak jadi seorang desainer, tapi passionnya bisa komunikasi, bisa jualan, ya masuknya ke jadi akun eksekutif. Akun eksekutif itu bisa masuk ke media, contoh ke TV, ke radio, ke digital, segala macam. Terus bisa jadi riset pemasaran, konsultan pemasaran, public relation, art director. Nah, art director ini kalau kamu udah bisa menguasai semua hal, mulai dari copywriting, bikin storyboard, storyline, dan segala macam, dan fotografi. Jadi apakah worth it untuk masuk jurusan periklanan? Iya. Kemana sih, sekali lagi, setelah lulus dari jurusan periklanan itu kemana aja? Bisa jadi creative director, kepala produksi, atau digital copywriter, digital marketing, social media spesialis, tuh bisa strategic planner, media planner, copywriter, art director, account eksekutif, media buyer, account manager, public relation, tenaga pendidik. Prospeknya sangat bagus banget ya. Terus apa istilahnya, kampus mana sih yang worth it untuk masukin jurusan periklanan yang terbaik di Indonesia? Pertama UI, Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Erlangga di Surabaya, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas 11 Maret di Solo, dan Universitas Diponegoro di Jakarta. Kalau bukan negeri, mana? Ya Stikom Interstudy dong. Elah. Atau di Stikom LSPR, London School of Public Relations, atau juga di ITKP. Itu sih salah satu rekomendasi gue untuk yang swasta. Oke teman-teman, cukup informasi hari ini.
informasi tentang kenapa harus memilih jurusan perikanan dan prospeknya ke depan. Semoga kalian yang masih kuliah di jurusan perikanan bisa kuat, bisa tangguh, karena di semester 3 semester 4 itu ujian terberatnya. Ya, yuk semangat terus, sampai jumpa di podcast berikutnya, bye.